aja sebabnya itu yang dianjurkan untuk kita melaksanakan daripada sujud sahwi. Dikatakan yusannu sajdatani lis-sahwi bi ahadi salasati asbab. Kan yang pertama dikatakan yusannu sajdatani lis-sahwi bi ahadi salasati asbab, disunnahkan 2 sujud sahwi daripada salah satu 3 sebab. Apa itu sebab yang pertama? Dikatakan yang pertama al-awwal tarku kalimah minat tasyahudil awal, meninggalkan satu kalimat dari tasyahud awal. Ya, tarkul kalimah min tasyahudil awal, meninggalkan satu kalimat dari tasyahud awal. Bayangin satu kalimat ditinggalin sunnah untuk sujud sahwi, apalagi tasyahudnya. Begitu. Tarku kalimah minat tasyahudil awal awil kunut shalah, atau meninggalkan daripada kunut di dalam salatnya. Dia enggak baca daripada doa kunut, walaupun hurufnya, kalimatnya dia tinggalkan di dalam pembacaan daripada doa kunut, ya, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Apa itu kalimatnya? Ya kan kita udah tahu, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita langsung bacanya assalamu alayna, enggak assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita bacanya assalamu alayna wa ala ibadillah. Berapa kalimat itu ditinggalin? Tasyahud, dia baca tasyahud awal. Kita kadang-kadang heran nih, kok imam kagak ngerjain apa-apaan, nggak ninggalin apa-apaan imam, tahu-tahu dia sujud sahwi, ya, sujud sahwi imam. Nah kita nggak tahu sebabnya. Kita mau nanya lagi sembahyang, lagi baca tasyahud nih, ya, apa namanya, lagi baca tasyahud akhir, tahu-tahu imam bukannya salam, tahu-tahu ya sujud sahwi lah. Perasaan kita tadi imam rakaat kedua tasyahud kagak kagak ngilangin daripada, atau dia nggak mengerjakan perkara yang disunahkan untuk sujud sahwi yang kita tahu nih, paham kita kagak ngerjain nih. Kok dia tahu-tahu sujud sahwi? Kita makmum ikutin imam aja. Tahu kagak tahu, ya, kita wajib ngikutin imam. Kalau kita berjamaah, kita wajib ikutin, walaupun kita nggak demen sama itu imam. Dalam masalah ini kita kagak ngikutin imam, batal dia, ya, batal sembahyang kita. Imam sujud sahwi, kita kagak sujud sahwi, sengaja-ngaja kita, ya, batal sholat kita, nggak ngikutin daripada sujud sahwinya si imam. Waktu imam sujud sahwi, Allahu Akbar, sujud sahwi kita imam, wajib hukumnya. Kemudian dikatakan bahwa sujud sahwi itu yang pertama adalah tarku kalimah, meninggalkan kalimat minat tasyahud awal, dari tasyahud awal, atau meninggalkan kalimat daripada kunut atau huruf, ya, daripada kunut dia tinggalin, ya, sama sebagaimana kalimat ditinggalkan atau huruf, baik kalimat atau huruf ditinggalin di dalam pembacaan tasyahud awal atau di dalam pembacaan kunut, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Apa yang di pas lempengan mana? Ya, pas lempengan mananya? Baik di salawatnya atau bukan, ditinggalin sunnah untuk sujud sahwi, ya. Itu masih yang pertama. Ya, yang pertama hanya tuh meninggalkan kalimat dari tasyahud awal atau hurufnya, atau meninggalkan kalimat atau hurufnya dari kunut subuh, au witri nisfir Ramadan al-akhir, atau witir dari 15 Ramadan yang terakhir. 15 Ramadan terakhir itu dari mana ngitungnya? 15 Ramadan akhir, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu 15 pertama namanya. Ya, 15 pertama, 15 akhir tanggal 16, ya, sampai akhirnya udah tanggal 15 malam 16. Sunnah kita
membaca daripada kunut. Kalau dia kagak kunut, sunnah untuk sujud sahwi. Kita rame. Jadi sembahyang di sini, kok belum sujud sahwi imamnya ya? Belum sujud sahwi, belum kunut ya imamnya. Sah nggak tuh sembahyangnya? Lah kan kunut sunnah. Udah nggak kunut, nggak sujud sahwi lagi, ya? Sah nggak sembahyangnya? Orang-orang awam pertanyaannya begitu, kita jawab dari judulnya aja udah bisa kita jawab. Yusannu, disunnahkan daripada sajidatani, 2 sujud ya lisahwi, yaitu dengan dalam sujud sahwi pada 3 perkara. Itu perkara masih dalam perkara yang pertama, meninggalkan kalimat tasyahud awal, kunut subuh atau witir di 15 akhir Ramadan, atau meninggalkan shalat ala Nabi SAW fi tasyahudil awal. Jadi bacaan tasyahud itu tersendiri, salawatnya juga tersendiri. Tasyahud itu at-tahiyatul mubarak sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah ya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu namanya kalimat tasyahud. Dari at-tahiyatu sampai syahadah tadi itu. Salawat tersendiri ya, tersendiri lagi, yaitu sunnah ab'ad. Sunnah daripada ab'ad. Ab'ad itu bagian, dia termasuk bagian sholat tapi bukan rukun. Kalau dia tinggalin, dia kagak baca, itu ab'ad, sunnah ab'ad. Sunnah untuk sujud sahwi, di antaranya juga daripada sunnah ab'ad salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah, sebelum dia mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia bangun Allahu akbar. Belum baca salawatnya tadi. Gimana? Ya udah, jangan turun lagi, udah di atas. Ya semuanya aja itu tasyahud awal dia kagak baca. Ya semuanya, bukannya kalimatnya aja, nggak boleh diturun ke bawah. Apalagi cuman salawatnya yang dia kagak baca, dia kagak boleh turun untuk membaca salawat itu di dalam tasyahud. Jadi yang dikatakan meninggalkan daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud awal, sunnah untuk sujud sahwi. Tapi kalau di tasyahud akhir nggak sah salatnya, karena termasuk rukun. Ya, termasuk daripada rukun salat. Kemudian yang berikutnya, awil kunut fi shalat wa awil shalat alal al fi tasyahudil akhir, atau meninggalkan kunut. Meninggalkan kunut di dalam salat subuh atau di dalam salat witir 15 terakhir, tinggalin itu kunut, sunnah untuk sujud sahwi. Kalimatnya aja bukan kunut, itu sunnah sujud, apalagi kunutnya. Tapi di sini dijelasin atu-atu. Meninggalkan kalimatnya disunnahkan sujud sahwi. Meninggalkan kunutnya keseluruhan disunnahkan untuk sujud sahwi. Awal shalah alal al, atau meninggalkan salawat kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW fi tasyahudul akhir. Ya, di dalam tasyahud akhir. Kalau dia nggak baca salawat di dalam tasyahud akhir, sholatnya sah, tapi sunnah untuk sujud sahwi. Bangetan banget, salawatnya pelit banget. Mau salawat cukup Allahumma sholli ala Muhammad lagi. Dia nggak bawa salawat kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga kadang-kadang kita suka ngedengar penceramah mengatakan siapa orang yang kagak selawat kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW di dalam sholatnya kagak sah. Dia ambil syair Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i dalam syairnya, ya al baitin nabi hubbukum minallahi andalahu, hubbukum fardun minallahi andalahu. Wahai keluarga Nabi besar Muhammad SAW, hubbukum minallah, kecintaan kamu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, fardun, wajiban, minallahi andalahu, kafakumulkan, dari cukup bagi keluarganya Nabi Muhammad SAW keutamaan yang mulia itu, malam yusolli alaih la sholata lahu. Siapa yang sholat dia tapi tidak bersalawat, lam yusolli alaih,
tidak bersalawat kepada keluarganya Nabi Muhammad, cukup Allahumma sholli ala Muhammad, nggak disebutkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, nggak disebutkan ali Muhammad, maka la sholata lahu, tidak ada sholat baginya. Nah, di dalam menafsirkan tiada sholat baginya, di sini ya di dalam kitab ini yang dimaksudkan tiada sholat baginya tidak sempurna daripada sholatnya. Kalau dia kagak baca, sunnah untuk sujud sahwi. Kalau dia nggak baca, nggak sujud sahwi, sah nggak sholatnya? Sah sholatnya. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Tapi jangan dipelesetin nih. Ya, kenapa? Oh, kita berarti kagak nggak apa-apa ya. Kalau nggak sholawat kepada keluarganya Nabi nggak apa-apa. Kemarin-kemarin kita dengar dari penceramah itu katanya harus. Kita kerjain juga, walaupun nggak apa-apa, walaupun kagak batal sholatnya, ya kita kerjain, kita salawat kepada keluarganya Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan jangan cuma salawat kepada keluarganya, kita baca salawat Ibrahimiyah, salawat yang paling afdal. Yang kata ulama, kalau ada orang bernazar ingin membaca 100 kali salawat yang paling terafdal, dia wajib membaca salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah, salawat yang paling afdal, sayyidus salawat, ya, pemimpinnya daripada salawat pada Nabi besar Muhammad SAW, yaitu salawat Ibrahimiyah. Nah, jadi kalau misalkan kita mendengar daripada kalimat-kalimat dari penceramah itu menandakan ya sangat dianjurkannya. Memang di dalam madhabul qadim, mazhab Imam Syafi'i, di dalam mazhab yang pertama mencetuskan daripada mazhab tatkala itu Imam Syafi'i masih di kota Irak, ya, menyusun daripada mazhab Al-Qadim, mengatakan daripada syair tersebut, ya, la sholata lahu, menafsirkan tidak sah sholatnya, tidak sah sholatnya kalau dia nggak baca salawat kepada Ali Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad SAW. Tapi terhapus dengan mazhab jadid yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan tidak ada sholat adalah tidak sempurna. Sholat masih sah, tapi nggak sempurna sholatnya. Bahkan untuk menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Oh, kalau gitu mau baca salawat pada Allah, sampai gedeknya ya. Sampai keluarga Rasul dikatakan, gue nggak mau salawat kepada keluarga Muhammad, gue tambah aja dengan apa? Dengan sujud sahwi. Ya, saking segitunya. Walhasil, ya, sholatnya dia sah, sholatnya dia. Kalau misalkan ada orang nanya, mente datang, Anda tadi sholawat, gimana sholawatnya pendek banget, gimana nih? Sah apa kagak? Mesti dikodok apa kagak? Begitu. Ya, nggak perlu dikodok. Jangan sujud sahwi. Udah keluar dari sholat, itu sujud sahwi. Tadi nggak sholat, sekarang sujud sahwi. Ya, salah juga ente. Ya. Nggak begitu juga ya, kalau dia udah sholat ya udah, ya. Nah, kecuali waktu jaraknya dekat. Kalau kita pun udah salam, ingat ada yang kurang tadi, langsung aja nyusruk. Apa yang nyusruk? Ya sujud sahwi. Dia udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Lupa tadi nggak kunut, tadi nggak sholawat kepada ya, tadi nggak baca tasyahud awal, kita baru ingat. Sunnah untuk sujud sahwi kalau waktunya jaraknya dekat. Nanti di akhir ini akan dijelasin. Nah, kemudian dikatakan al-sholat al-fi tasyahudul akhir. Yang kedua sekarang. Yang kedua itu yang pertama tuh, ya, meninggalkan kalimat dari tasyahud awal, meninggalkan kunut di dalam subuh atau witir, kemudian meninggalkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud awal. Kalau dalam tasyahud akhir dia nggak salawat, kagak sah. Kenapa? Karena salawat itu hukumnya wajib di dalam tasyahud akhir. Dalam tasyahud awal, salawatnya itu adalah termasuk daripada ab'adus shalah, sunnah ab'adus shalah. Kemudian yang kedua, al-tsani fi'lu ma la yubtilu sahwuhu wa yubtilu amduhu kal kalamil galili nasiyan. Yang kedua, dia melaksanakan perkara-perkara la yubtilu sahwuhu, kagak batal kalau dikerjakan dengan lupanya, wa yubtilu amduhu, dan batal dengan apa? Dengan amduhu, dengan sengajanya. Apa itu? Ya, perkara-perkara yang
kalau kita kerjain ya kagak batal kalau lupa, tapi kalau sengaja ya itu batal. Paham ini? Kita kerjain itu perkara kagak batal kalau lupa, tapi menjadi batal kalau sengaja. Ini dijelasin oleh sahabat kita. Apa itu? Kal kalamil galili nasian. Bicara sedikit tapi lupa, bukan ngomongin nasi. Ya, kalamil galili nasian, bicara sedikit nasi. Maksudnya bicarain nasi kali ya. Bukan. Yang salah paham ente, ya. Gara-gara begini nih dulu katanya di Hadramut, di Harubaitarim ada yang makan siang-siang Ramadan. Namanya apa namanya, di dalam kitab disebutin la yubtilu ya man akala nasian, nggak batal orang yang makan nasian, nasi. Nah, bayangin nasi, kalau dia makan nasi karena langsung makannya roti. Di sono dulu dia masih kecil makannya zaman Habib Syatiri dulu makannya roti, kolma, nggak ada yang makan nasi. Di akhir-akhirnya dia makan nasi, ya nggak batal kalau makan nasian. Makan nasi, maka ditegur gurunya, ini kenapa ya yang makan Ramadan nih haram ini? Itu di kitab nggak batal, nggak batal. Mana kitabnya? Ini lupa, bukan makan nasi, ya, angking jahilnya. Jadi itu diantaranya yang tidak batal al-kalamul galil, bicara sedikit dia lupa. Contohnya lupa, dia kirain udah kelar sholat, padahal masih kurang 1 rakaat. Kita tepok nih, kurang 1 rakaat, kurang 1 rakaat, naik lagi bangun. Jangan bilang terus gimana nih gue udah kelar, ya udah batal, udah banyak dia. Ini bicara sedikit dalam keadaan lupa. Dia ingat begitu, diingetin temennya. Dia namanya lupa, namanya orang lupa, ya nggak sengaja kan kalau lupa, ya. Dia salam, kemudian dia ngomong, jadi gak jalan, bukan baca zikir dulu, jadi gak jalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jam segini nih, 1 rakaat, bangun dia, tambahin lagi 1 rakaat, nggak batal sholatnya. Ya, sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena dia ngomongin lupa. Saking gue pikiran udah sembahyang, beli langsung kapan nih? Udah jam segini keburu PKK. Lagi sholat tuh. Ya, ambil mestinya dikurang 1 rakaat, dia salam. Sengaja tuh dia batal sholatnya, kan nggak sengaja. Ya orang lagi sholat, banyak pikiran bercabang, kemudian ngomong sendiri dia, kayak ngajak ngomong orang begitu, ya. Maksudnya dia lagi apa namanya, lagi kayak menghayal begitu. Udah ngapain tadi ya? Lagi sholat tuh. Padahal mungkin pengen dalam hati keluar, dia mau ngomong dalam hati keluar, dilafasin dengan kalimatnya itu. Kalau sedikit dia lupa nih, ya nggak batal. Tapi kalau sengaja batal. Ya yang tahu sengaja atau lupanya dia sendiri dah. Ya nggak ada ikut campur kita orang. Kita nggak tahu dia sengaja apa kagak. Kemudian dikatakan asani fi'lu ma yubtilu sahu wa la yubtilu amdu kal kalamul galil nasiyan au uklil galil nasiyan, atau makan sedikit dalam keadaan lupa. Makan sedikit dalam keadaan lupa. Maksudnya ngapain tuh kita mau bikin Indomie, makan lupa lagi sholat, wah periksa dah. Dia kenapa nih? Ya, udah nggak normal nih orang nih. Pakai nyendok nasi dulu ada sugar. Bayang lagi sembayang, tentunya gambarannya gimana? Makan dan lagi sembayang. Apa yang ada di sela-sela gigi kita itu lagi makan nih, harisannya tak keluar. Nah, kalau kita lupa lagi sholat, kan kita kadang lupa, pikiran kita bercabang lagi sembahyang. Kita lupa lagi sembahyang nih, nah gue lagi sembahyang, makan yang ada di gigi, sela-sela gigi. Dalam keadaan lupa kagak batal, ya, tapi sunnah untuk sujud sahwi. Ya. Kalau harisa sih gitu ya. Nah, kalau misalkan lupa, tahu-tahu kita ingat, ya buang yang ada di mulut kita. Kalau masih ada apa liur-liurnya itu yang masuk dalam, nah ditelan, batal. Ya, ludah itu kagak batal, cuman yang bercampur dengan makanan
jadi batal. Itu yang kedua, yaitu perkara yang tidak batal sengajanya dan batal sengajanya seperti bicara sedikit dalam keadaan lupa atau menambahkan daripada ruknul galil nasiyan, kalamul galil nasiyan. Au aklil galil nasiyan, atau bicara sedikit atau makan sedikit dalam keadaan lupa. Au ziyadati ruknun fi'liyin, atau dia menambahkan rukun fi'li nasiyan, menambahkan satu rukun fi'li dalam keadaan lupa. Dia contohnya kan ruku, seperti ruku baca sami Allahu liman hamidal hamdulillahi rabbil alamin, baca Fatihah dulu ruku lagi gitu. Kalau habis sami Allahu liman hamidah kan udah jelas tuh kita ya, udah bacaan doa tidak nih, berarti sujud langsung. Ini bacanya kebaca daripada surat Fatihah, ambil kita ruku lagi, tadi udah ruku ini yang kedua nih, udah langsung aja sami Allahu liman hamidah. Soalnya jangan dibatalin sholat, ya aku sholat, batalin dah. Karena suka begitu tuh, jangan dibatalin, terusin sholatnya dia, kagak batal sholatnya dia, sunnah untuk sujud sahwi. Itu menambahkan satu rukun fi'li dalam keadaan ruku. Ini contohnya ruku, contohnya selain ruku ada yang banyak. Ya sujud misalkan, tambahin sujud sampai 3 kali, sampai 4 kali nanti, wah beresa deh ini. Ya pikun nih orang nih. Sampai 4 kali ya sujud dalam satu rakaat. Nah kalau misalkan dia ragu nih sujud baru 1 apa 2, ya 1 udah wajib diambilnya 1, dia sujud lagi. Ya orang-orang paling lihatnya sujud sampai 3 kali tadi gue lihat, enggak baru 2 perasaan dia. Dia sih agak ragu tadi tuh, udah 2 apa 1 wajib dia sujud lagi. Ini dia ingat, dia nambahin daripada sujud, ditambahin daripada maksudnya 2, ditambahin 3, maka disunahkan untuk sujud sahwi tatkala dia tahu di rakaat terakhirnya sebelum dia salam dia ingat tadi ya sujud ketigaan. Tadi sujud ketigaan, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Wah, sujud lagi, sujud udah 3, tinggal 1. Enggak, itu yang dikerjain itu ya sujud sahwi, sujud yang ketiga kalau sengaja batal, karena inti kagak sengaja nggak batal. Itu diantaranya sebab yang disunahkan untuk sujud sahwi, segala perkara yang sengajanya itu batal tapi dikerjain nggak sengaja dalam keadaan lupa, kagak batal sholatnya, disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, au ziyadati ruknin fi'liyin nasiyan karuku, atau menambahkan satu rukun fi'li dalam keadaan lupa, seperti seperti ruku dan yang lainnya. Kemudian wala yasjudu lima la yubtil sahwu wala amluhu, dan tidak disunahkan untuk sujud sahwi perkara-perkara yang tidak batal sengajanya dalam keadaan lupanya ataupun sengajanya. Seperti apa itu? Insya Allah pada kesempatan yang berikutnya terusin lagi pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini kita bisa ambil manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.